Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fitri, saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 5 kelas A4. Di sini saya ingin memenuhi MK Perencanaan dan Pengembangan yaitu UTS dengan menjelaskan jawaban saya melalui video. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan secara operasional makna jika dilihat dari hierarki kebutuhan manusia. Nah, jika dilihat dari hierarki kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu fisiologis, yang kedua itu keamanan, yang ketiga itu rasa kasih sayang, yang keempat itu penghargaan, serta yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang mendasar yang digunakan untuk mempertahankan hidup sebagai manusia. Ini kebutuhan fisik ya, di mana seperti makanan, minuman, tempat tidur, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling mendasar, di mana manusia ini akan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan lainnya sebelum kebutuhan ini terpenuhi. Nah, kebutuhan fisiologis ini berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang pertama, kebutuhan fisiologis ini adalah satu-satunya kebutuhan yang bisa dipuaskan sepenuhnya atau bisa juga dibatasi. Misalkan orang yang sudah makan, dia akan mengalami rasa kenyang, dan pada saat dia sudah kenyang, dia melihat makanan lain, dia akan merasa mual karena kebutuhannya sudah terpenuhi itu tadi. Dan yang kedua ini, kebutuhan fisiologis ini adalah secara khas dia ini memiliki hakikat pengulangan. Contohnya misalkan kita sudah makan, kemudian kita akan merasa lapar lagi dan kita akan makan lagi. Jadi secara tidak langsung kebutuhan ini akan terjadi secara berulang-ulang. Dan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Dan kebutuhan rasa aman ini adalah kebutuhan yang akan kita penuhi apabila kebutuhan fisiologis ini sudah terpenuhi atau sudah terpuaskan, tercukupi. Nah, kebutuhan ini yaitu kebutuhan di diri kita akan rasa perlindungan dari ancaman-ancaman, dari rasa takut, kecemasan, kerusuhan, bahaya, atau bencana alam. Nah, ada juga kebutuhan psikis. Nah, kebutuhan psikis ini bisa mengancam kondisi kejiwaan seperti kita berlindung agar tidak diejek, tidak dibully, tidak direndahkan, dan tidak mengalami stres yang berlebihan. Kebutuhan rasa aman ini berbeda dengan kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan ini tuh tidak bisa sepenuhnya terpenuhi. Karena kita tidak bisa menjamin kita akan terhindar dari rasa cemas, rasa ancaman seperti bahaya longsor, banjir, dan bencana alam lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan akan rasa cinta, kasih, dan sayang. Nah, kebutuhan akan rasa kasih sayang ini artinya apabila kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman ini sudah terpenuhi, maka akan muncullah rasa kasih sayang, di mana kita sebagai manusia butuh akan cinta dan kasih sayang. Nah, bentuk dari kebutuhan ini adalah seperti kita memerlukan adanya sahabat, adanya pasangan hidup, dan memiliki keturunan. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan, di mana kebutuhan akan penghargaan ini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kebutuhan yang lebih rendah ini adalah kebutuhan untuk kita menghormati orang lain, kebutuhan akan status, kebutuhan akan reputasi, kebutuhan akan ketenaran, dan martabat. Nah, kalau kebutuhan yang tinggi itu kebutuhan di mana kita butuh akan penghargaan harga diri kita, termasuk perasaan, keyakinan, kepercayaan, kemandirian, serta kebebasan. Nah, setelah kebutuhan untuk dihargai ini telah terpenuhi, maka kita membutuhkan yaitu yang namanya aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan untuk pembuktian dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita ini memiliki potensi yang bisa diakui oleh orang-orang gitu. Kebutuhan ini tuh sebagai hasrat untuk kita semakin ingin pengakuan dari manusia bahwa kita ada dan memiliki potensi. Di kebutuhan ini di mana manusia itu akan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk mencapai suatu prestasi agar diakui. Pertanyaan kedua yaitu salah satu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan adalah manusia. Menurut saudara sependapat atau tidak dengan kalimat itu? Jadi saya sependapat, karena di sebuah perusahaan itu kita harus memerlukan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini berguna untuk apa? Untuk menggerakkan perusahaan itu untuk mencapai suatu tujuan agar di mana perusahaan itu terarah. SDM ini tuh aset yang sangat berharga di sebuah perusahaan, di mana harus diberdayakan, harus digunakan dengan sebaik mungkin untuk kita mencapai suatu tujuan di sebuah perusahaan. Karena
eh, seorang pemimpin di sebuah perusahaan yang memiliki ilmu manajemen yang baik, dia akan bisa memimpin perusahaannya untuk mencapai tujuan yang baik. Apabila tidak ada sumber daya manusianya, maka perusahaan ini tidak akan berjalan. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu tentang bonus demografi. Bonus demografi ini adalah kondisi di mana penduduk usia produktif ini lebih tinggi daripada penduduk usia non-produktif. Apakah menguntungkan atau merugikan? Jadi menurut saya ini bisa menguntungkan juga bisa merugikan. Dimana apabila menguntungkan, ketika penduduk usia produktif ini sudah memiliki pekerjaan, dia akan bisa mengembangkan ekonomi dan juga bisa membuat peluang kerja. Kemudian yang ketiga itu juga bisa membuat pertumbuhan sektor pemerintah lain. Kemudian bisa juga merugikan. Merugikan apabila usia produktif ini lebih banyak daripada non produktif. Jika dia menganggur, dia hanya akan membuat membludaknya angka pengangguran. Kedua yaitu kualitas dan kualifikasi SDM ini tidak seimbang. Demikianlah presentasi jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.